Shalom Jemaat Tuhan, pada minggu pertama bulan Desember ini, pada bulan Natal ini, pelajaran kita tentang kitab Wahyu kita tunda dulu sampai kita akan lanjutkan pada minggu kedua bulan Januari. Pada minggu-minggu Natal ini kita akan membahas tentang topik Natal. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh hikmat. Pimpin hamba-Mu, berikan hikmat dan bimbingan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah genap waktunya, yang kita ambil dari Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, tetapi pada saatnya yang tepat, Allah mengutus anaknya ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan hukum agama. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Terus kalian, firman Tuhan itu disampaikan dalam konteks tertentu untuk menjawab kebutuhan manusia dan untuk menegur kesalahan mereka. Jangan lupa ya, firman Tuhan yang disampaikan itu dalam konteks tertentu. Karena kebutuhan manusia yang unik setiap saat dan juga seringkali manusia yang berdosa perlu dibimbing, perlu ditegur oleh Tuhan yang Maha Suci. Ketika umatnya giat beribadah di bait Allah, ini sebagai contoh ya, namun mengabaikan keadilan sosial, maka firman yang disampaikan adalah sebagai berikut. Amos 5 ayat 23-24, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu konteksnya ketika umat giat beribadah di bait Allah, tapi sayang mengabaikan keadilan dalam hidup mereka sehari-hari. Maka Tuhan menegur dalam Amos 5 ayat 23-24. Ketika umatnya ditawan ke negeri Babel, contoh berikutnya ya, itu negeri Babel tuh jaraknya sekitar 2.700 km dari Yerusalem, saudara bisa bayangkan. Dua tanda panah merah di situ. Dari Babel ke Yerusalem itu 2.700 km, jadi sekitar hampir 3 kalinya dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Ketika umatnya ditawan ke Babel, maka Yeremia 29 ayat 7 disampaikan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi jangan mentang-mentang umatnya ditawan di negeri Babel, mereka acuh tak acuh, mereka malas-malasan, tidak. Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Walaupun bukan di Yerusalem, mereka dibuang ke Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota. Dan berdoalah untuk kota itu. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kota di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya. Walaupun itu negeri yang tidak mengenal Allah Yahweh, tapi mereka umat Tuhan dibuang di sana karena dosa mereka. Firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi itu konteksnya seperti itu. Ya, firman Tuhan itu relevan bagi kita sekarang. Karena persoalan dan kebutuhan utama manusia pada setiap zaman secara prinsip sama saja. Dari dulu, sekarang, sampai akan datang, dari sebelum Masehi sampai nanti Yesus mau datang kedua kali, firman Tuhan itu relevan bagi kita setiap zaman. Karena ternyata kebutuhan utama manusia pada setiap zaman itu secara prinsip sama saja. Manusia selalu butuh kasih,
keselamatan, keamanan, bimbingan, penghiburan, peneguhan, dan teguran dari Tuhan. Itu kebutuhan manusia seperti itu selalu sama. Dari zaman sebelum Masehi sampai sudah Masehi sampai nanti Yesus datang kedua kali. Ya. Iya. Setelah genap waktunya, itu firman Tuhan dalam kitab Galatia 4 itu. Setelah genap waktunya, maksudnya apa? Bapa mengutus Yesus sang firman Allah yang menjadi daging. Setelah genap waktunya. Yesus itu lahir pada saat, dalam bahasa Yunani dikatakan kairos. Kairos, pada saat yang tepat, kairos. Untuk menjawab kebutuhan manusia pada waktu itu. Keadaan apa yang terjadi pada waktu itu? Kita perlu tahu konteksnya, ya. Yang pertama, setelah genap waktunya, yang pertama berkaitan dengan terjadi kesatuan di dunia pada waktu itu. Terjadi kesatuan di dunia yang dikenal waktu itu. Lalu lintas menjadi mudah dan lancar, pada sebelumnya tidak. Tapi sebelum Yesus lahir 2000 tahun lalu lintas menjadi mudah dan lancar di dalam dunia yang dikenal waktu itu, ya. Nah, ini ada satu tulisan berkata, all roads, semua jalan lead to Rome. Semua jalan membawa ke Roma. Karena Roma waktu itu adalah ibu kota kerajaan Romawi yang menguasai banyak negara. All roads lead to Rome. Ya, ini gambarnya. Semua jalan-jalan yang besar kecil tuh menuju ke satu pusat, itu apa? Rome, kota Romawi. Ya, ibu kota kerajaan Romawi. Ya. Tuhan tuh penguasa sejarah. Bisa memakai siapa dan apa saja untuk mendukung PI. Jadi pengabaran Injil harus dikabarkan kemana-mana, dan Tuhan pakai salah satu alatnya itu kerajaan Romawi yang membuat lalu lintas menjadi lancar waktu itu dan mudah. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus bisa mudah keliling mengabarkan Injil. Puji Tuhan. Tuhan itu penguasa sejarah, bukan kaisar. Kaisar hanya salah satu alatnya Tuhan saja. Dan kaisar mati, sudah meninggal dunia. Tapi Tuhan yang kita sembah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Iya. Masa sekarang ini kita sebut dengan era digital. Ya. Era digital. Tiada batas lagi antara negara dan daerah yang pada waktu lalu sulit dijangkau. Waduh, jalannya susah. Hutan, rimba. Tapi sekarang dengan era digital, tiada batas lagi antara negara dan daerah yang pada waktu lalu sulit dijangkau. Ini bagus ini. Mungkin saudara pernah dengar seorang anak Tuhan yang bernama Christian Prince. Seorang disebut the Arabian Prophet, nabi dari Arab. Ya, seorang yang dipakai Tuhan mengabarkan Injil dengan metode jarak jauh, ya, sehingga bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sealiran dengan dia waktu lalu. Ya, Tuhan telah mempertobatkan dia dengan kuasa Roh Kudus, dan Tuhan bimbing menjadi semacam nabi bagi orang-orang Arab dan orang-orang yang beragama sama dengan dia waktu lalu, supaya mereka mengenal Yesus sebagai Mesias. Puji Tuhan. Ya. Silakan saudara cari sendiri di YouTube. Ya. Oke. Yang kedua, setelah genap waktunya maksudnya apa? Terjadi kesatuan bahasa waktu itu. Secara militer, Romawi mengalahkan Yunani. Ya, kerajaan Romawi waktu itu sungguh luar biasa. Itu secara militer. Namun secara budaya, Yunani menaklukkan Romawi. Ini satu hal yang aneh. Ya. Secara militer, Romawi mengalahkan Yunani. Tapi secara budaya, Yunani menaklukkan Romawi. Contohnya apa? Nah, kita melihat 3 filsuf
besar yang terkenal. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Semua ketiganya dari Yunani. Ya. Ketiga orang ini luar biasa filsafatnya. Ya. Filsafat Yunani dan bahasa Yunani koine jadi hal yang wajib di seluruh wilayah kerajaan Romawi. Ya. Jadi hal yang wajib. Filsafatnya, bahasanya, dan beberapa yang lain. Nah, Amsal 21 ayat 1 betul mengatakan apa? Dalam terjemahan sehari-hari ya. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya. Begitu juga yang membimbing pikiran raja. Walaupun itu raja kafir, raja nggak mengenal Tuhan, tapi Tuhan sang pencipta berkuasa dan berhak membimbing pikiran raja siapapun dia. Ya. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga yang membimbing pikiran raja. Puji Tuhan. Kita ambil contoh Alexander the Great waktu itu ya. Iya, pada usia masih muda sekali bisa menaklukkan banyak kerajaan dikenal waktu itu. Ya. Sehingga pada waktu dia mengalahkan satu kerajaan, dia membawa filsafat Yunani, dia membawa filsafat Yunani yang waktu itu banyak orang akhirnya mengenal filsafat Yunani. Ya, ini Alexander the Great. Cuma sayang dia hanya usia muda, kemudian dia mengalami sakit dan meninggal dunia. Tapi dia sudah melakukan hal yang luar biasa, mengalahkan banyak negara pada waktu dia masih muda sekali. Ya. Oke. Ya. Adanya bahasa internasional waktu itu yaitu Yunani Koine memudahkan PI. Luar biasa ya. Kalau PI tidak ada bahasa internasional lebih sulit. Tapi adanya bahasa internasional waktu itu yaitu Yunani Koine memudahkan PI. Sehingga perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Ya, perjanjian baru. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Puji Tuhan. Tuhan mengontrol sejarah dunia ini. Tuhan tidak pernah di luar kontrolnya. Tuhan sebagai sang pencipta, sebagai penguasa. Ya, makanya bagus kata dalam bahasa Inggris itu history, itu artinya sejarah. History, story-nya siapa? Story-nya daripada his, Tuhan. Ya, Tuhan mengontrol sejarahnya, sejarah dunia ini. Iya. Menurut etnologi, ilmu bahasa ya, ada 7.100 bahasa yang hidup di dunia. 7.100 bahasa yang hidup di dunia. Ya. Iya. Perjanjian baru lengkap maupun perbagian telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.589 bahasa. Perjanjian baru lengkap maupun berbagian. Ya, ada yang cuma Injil Matius saja, ada yang cuma Injil Yohanes saja, ada yang seluruh bagian perjanjian baru. Ya, itu semua kalau dihitung sampai saat ini, mungkin berapa bulan kemudian akan lebih lagi. Ya, tapi sampai sekarang ini 3.589 bahasa. Nah, Alkitab secara komplit atau perbagian, ada yang kadang-kadang cuma Mazmur saja, ada yang kadang-kadang cuma pengkhotbah saja. Tapi secara komplit maupun perbagian telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.324 bahasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Gak ada kitab suci agama lain yang seperti ini. Ya, luar biasa. PI akan efektif jika memakai bahasa ibu dari para pendengar. Iya. Bahasa Dayak. Ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ya. PI pengabaran Injil akan efektif jika memakai bahasa ibu dari para pendengarnya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Kemudian setelah genap waktunya, maksudnya apa? Ada persamaan dalam pergumulan manusia dari berbagai bangsa. Ada persamaan dalam pergumulan manusia dari berbagai bangsa. Iya. Berbagai filsafat
membuat banyak orang jadi bingung. Muncul waktu itu dari Yunani banyak filsuf. Ya. Dan akhirnya mereka membuat banyak filsafat, namun membuat banyak orang jadi bingung. Dan ternyata bingungnya itu kita bisa lihat dari seorang tokoh yang terkenal waktu itu. Ya. Lalu mereka bertanya, filsafat mana yang benar? Terlalu banyak filsafat yang mengajarkan hal itu misalnya. Nah, kadang-kadang mereka berbeda-beda, kadang-kadang filsafat itu saling berkontradiksi, sehingga membuat orang jadi bingung. Ya. Iya, Gubernur Pilatus juga bingung. Dari mana kita tahu Gubernur Pilatus bingung? Nah, Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus pada waktu Pilatus coba berusaha menghakimi Yesus itu. Ya, Pilatus tanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Itu pertanyaan itu nggak main-main, tuh pertanyaan yang menunjukkan bahwa Pilatus bingung. Pilatus mewakili banyak orang yang bingung. Apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 38a. Sebenarnya Yesus menjawab dalam Yohanes 14 sebelumnya. Ya. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya. Hodos, the way, jalan. Ho aletheia, the truth, kebenaran. Dan ho zoe, kehidupan. Puji Tuhan. Jadi memang Yesus itu adalah jawaban dari pergumulan manusia. Ya. Coba sayang waktu itu Pilatus nggak ngerti. Yang dia berusaha mengadili itu adalah sang kebenaran itu sendiri. Kalau coba saja kalau Pilatus ngerti, langsung dia sujud menyembah kepada Yesus. Ya. Iya. Sebenarnya ada 5 tingkatan berkaitan dengan kebenaran. Ada 5 tingkatan yang berkaitan dengan kebenaran. Apa itu? 5 tingkatan itu. Yang pertama yang paling rendah adalah pelajar kebenaran. Setiap anak dari kecil diajarin kebenaran. Kebenaran matematika, kebenaran ilmu pasti, kebenaran ilmu biologi, kebenaran berbagai macam ilmu. Kalau sudah remaja diajarin tentang komputer, ya, dan berbagai macam kebenaran. Itu pelajar kebenaran adalah tingkat yang bawah. Ya. Yang kedua, setelah dia belajar lebih banyak, maka dia meningkat kepada tingkatan kedua, yaitu apa? Pengajar kebenaran. Teaching the truth. Ya. Yang ketiga, orang yang belajar kebenaran, orang yang mengajar kebenaran, belum tentu melakukan kebenaran. Sehingga pelaku kebenaran itu tingkat yang ketiga. Ya. Yang keempat apa? Dirinya kebenaran. Ini nggak ada seorang pun manusia yang berani mengklaim seperti Yesus mengklaim, akulah kebenaran. Ho aletheia. Nggak ada nabi-nabi di dunia yang pernah hidup yang berani mengklaim saya kebenaran. Ya. Hanya Yesus dari dulu sampai sekarang ini, bahkan sampai akan datang. Hanya Yesus yang berani mengklaim sebagai dirinya kebenaran. Ho aletheia, the truth. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, yang kelima luar biasa. Dirinya kebenaran itu bukan hanya menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri saja, tapi barang siapa yang percaya pada beliau, pada Yesus, Yesus rela membenarkan orang-orang itu. Yang membenarkan. Roma 5 ayat 1. Ya. Ya, mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 1 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, percaya pada karya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi tentang kebenaran saja, kalau kita mau khotbahkan lebih panjang lagi bisa sekali. Cuma karena waktu saya cukupkan. Jadi pelajar kebenaran, kedua pengajar kebenaran, ketiga pelaku kebenaran, keempat dirinya kebenaran, dan yang paling tinggi adalah yang membenarkan. Puji Tuhan, ini diajarkan semua oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Iya. Nah, setelah genap waktunya, yang makna keempat adalah apa? Semua masyarakat beragama pada waktu itu mengalami kegelisahan.
Ya, semua masyarakat beragama pada waktu itu mengalami kegelisahan. Apa kegelisahan seperti apa? Iya, pada waktu itu muncul agama-agama misterius disebut sebagai the secret power of mantra. Ya, kuasa yang rahasia dari mantra. Waktu itu muncul agama-agama yang disebut misterius. Jika mau berhubungan dengan dewa atau dewi, harus melalui para dukun yang mengetahui berbagai mantra yang rahasia, yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Sedangkan masyarakat luas nggak ngerti mantra-mantra yang rahasia itu. Ya, sehingga masyarakat luas mengalami kegelisahan. Jangan-jangan kita salah bicara terhadap dewa-dewi kita, sehingga mereka gelisah sekali. Ya. Iya, ini bagus ini. Rasul Paulus ketika menginjil di Athena, Rasul Paulus berkata apa? Sebab ketika aku, kata Paulus, berjalan-jalan di kotamu, kota Athena, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi orang Yunani waktu itu mengetahui ada banyak dewa-dewi yang mereka kenal, tapi mereka takut jangan-jangan ada dewa-dewi yang mereka nggak kenal, sehingga mereka membangun mezbah untuk dewa atau dewi yang nggak dikenal itu. Ya, the altar to the unknown God, altar untuk dewa yang nggak dikenal. Ya, lalu dikatakan apa lagi? Paulus berkata apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Oh, puji Tuhan. Kalian tidak kenal Yesus yang menjadi juru selamat, Yesus Allah yang menjadi manusia, yang rela mati dan bangkit dan kembali ke surga. Itu yang kalian gak kenal, sekarang aku beritakan kepada kalian. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini merupakan cara Paulus memberitakan Injil waktu itu, ya, kepada masyarakat Athena. Ya. Oke. Bagi orang Kristen, nggak ada misteri untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Cukup dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus Christ, cukup. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah Sang Pencipta itu, Allah yang nggak bisa dilihat oleh mata, tapi kita bisa hampiri Allah yang luar biasa itu hanya melalui satu nama, in the name of Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, Yesus berkata apa? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah itu nggak ada yang lain. Yang lain yang orang lain menyebut ini Allah, ternyata cuma dewa-dewi rekaan manusia saja. Ada orang menyembah dewi bulan, padahal bulan adalah ciptaannya Allah. Ada orang menyembah dewa matahari, padahal matahari adalah ciptaannya Allah. Ya, berbagai macam dewa-dewi. Ya. Tapi Rasul Yohanes berkata apa? Maksudnya Tuhan Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, the only true God. Dan jangan lupa ini, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini hidup kekal. Kalau saudara mau dapat hidup yang kekal, ingat Yohanes 17 ayat 3, ini penting sekali. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Saya kutip sebagiannya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap orang Kristen kalau setiap berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Ya, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan.
Haleluya. Ya, kita tidak pakai mantra apapun, hanya pakai dalam nama Tuhan Yesus kita bisa datang menyembah Allah Bapa. Puji Tuhan. Ya. Iya. Masyarakat Yahudi juga gelisah. Gelisahnya karena apa? Waktu itu ya, para ahli Taurat dan orang Farisi menaruh beban yang sangat berat yang mereka sendiri nggak bisa tanggung. Ya, para ahli Taurat dan orang Farisi juga nggak bisa tanggung beban itu. Ya, karena apa? Beban macam apa? Ya ini 613 mitzvot. Maksudnya apa? Nah ini artinya 10 hukum Taurat yang kita baca dalam Keluaran 20 itu, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, kuduskan hari Sabat, ya, jangan kau menyembah Allah lain di hadapanku gitu ya. 10 hukum Taurat itu, Keluaran 20 itu diubah menjadi 613 peraturan yang detil-detil. Yang buat siapa? Yang buat adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu bingung, bebannya berat sekali. 10 hukum Taurat diubah menjadi 613 peraturan. Ya. Oke. Karena orang-orang Yahudi begitu berat sekali bebannya, maka Tuhan Yesus pada waktu menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu itu memanggil dan menawarkan solusi. Bukan menambahkan masalah, tapi memanggil dan menawarkan solusi jalan keluar. Nah, Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, jangan kepada yang lain. Jangan kepada rabi atau nabi lain. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, luar biasa, kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Luar biasa ya. Firman Tuhan ini saja gak ada hamba Tuhan lain, gak ada nabi lain yang berani mengatakannya. Gak ada rabi lain yang berani mengatakannya. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ketika melihat hal orang-orang Yahudi umat Tuhan mengalami kegelisahan luar biasa, Tuhan Yesus memberikan dan menawarkan satu solusi yang luar biasa indahnya. Ya, luar biasa indah. Oke. Setelah genap waktunya, arti ke-6 adalah terjadi persamaan secara universal dalam penantian Sang Ratu adil bagi rakyat yang menderita. Ya, sama-sama menantikan Sang Ratu adil dalam tanda kutip ya, bagi rakyat yang menderita. Kalau orang sedang menderita, wah kapan ya ada seorang yang bisa membela aku, menolong aku, membela hak-hakku ya. Oke. Waktu itu gap sosial semakin lebar. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Gap sosial semakin lebar. Ya, bahkan ada sebagian orang yang serakah dan rakus dikatakan. Dari mana kita tahu ini? Ya, lihat Filipi 3 ayat 19. Kesudah mereka, kata Paulus ya, ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Bukankah sampai sekarang masih ada orang yang Tuhannya adalah perut mereka? Kemuliaan mereka ialah aib mereka, satu hal yang memalukan. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Gak memikirkan masalah kekekalan mereka. Cuma sekarang aja perkara duniawi saja. Ini yang Paulus hadapi waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Ya. Oke. Nah, kita perlu tahu kalau sebagian orang itu merindukan adanya keadilan, Ratu adil. Ya. Kita perlu tahu dan mengerti bahwa makna keadilan bukanlah sama rata. Keadilan menurut kekristenan bukanlah sama rata. Tetapi makna keadilan adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan hak, tanggung jawab dan keahliannya. Ini penting sekali. Orang yang kerja 8 jam,
orang yang kerja 10 jam, ada orang cuma kerja 2 jam, pasti beda haknya, pasti beda bagiannya. Ada orang memikirkan pikiran yang lebih luas, tapi sebagian orang yang memikirkan yang sederhana saja, pasti haknya beda lah. Ya. Jadi keadilan bukanlah sama rata, tapi keadilan adalah setiap orang mendapat bagiannya sesuai dengan hak, tanggung jawab dan keahliannya. Puji Tuhan. Nah, ayat yang menyatakan keadilan itu dalam Lukas 12 ayat 48b. Tuhan Yesus berkata apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Inilah ayat ini menyatakan keadilan. Yuk kita sama-sama baca yang hijau ini ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi nggak perlu iri hati kalau ada sebagian orang yang diberi banyak. Talenta lebih banyak dari kita, harta lebih banyak dari kita, kesempatan lebih banyak dari kita. Nggak perlu iri hati sama mereka. Sebab mereka yang banyak diberi juga akan lebih banyak dituntut. Jadi kerjakan apa yang menjadi bagianmu dan tanggung jawabmu. Ini penting sekali. Nggak perlu iri hati sama orang lain. Ya. Iya, kita ingat perumpamaan yang Yesus berikan. Yang diberi, hamba yang diberi 5 talenta, dituntut laba 5 talenta. Hamba yang diberi 2 talenta, dituntut laba 2 talenta. Itulah keadilan. Ya, itulah keadilan. Oke. Yesaya 9 ayat 5-6 dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Ini nubuat Yesaya tentang kelahiran Yesus ya. Kita dianugerahi seorang putra. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasehat, bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Iya. Ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahnya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Jadi kalau orang mau menuntut keadilan, datanglah kepada Raja Adil itu, yaitu Yesus. Keadilan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Dalam terjemahan sehari-hari. Oh puji Tuhan. Ya, jadi kembali kepada ayat tadi Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya. Artinya apa? Yang pertama adalah Tuhan Yesus lahir saat terjadi kesatuan di dunia pada waktu itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terjadi kesatuan bahasa. Ya. Yang ketiga ada persamaan dalam pergumulan manusia. Dari berbagai bangsa, yaitu kebingungan. Mereka mencari keadilan, mencari kebenaran yang sejati, aletheia. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran. Ya. Yang keempat, semua masyarakat beragama secara universal mengalami kegelisahan, betul. Orang yang sangat rajin beragama, tapi kalau ditanya, apakah kamu yakin akan keselamatanmu? Apakah kamu yakin setelah engkau dipanggil Tuhan, kau pasti masuk surga? Pasti mereka berkata, aku nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau orang itu percaya Yesus dengan janjinya yang pasti berkata, siapa yang mengenal aku dan menerima Yesus sebagai juru selamat, orang itu diberikan hidup yang kekal dan dosa-dosanya diampuni. Oh puji Tuhan. Ya. Dan yang kelima, terjadi persamaan universal dalam penantian Sang Ratu Adil bagi rakyat yang menderita. Tuhan Yesus adalah jawabannya. Makanya ada satu lagu, Yesus jawaban dalam hidupku. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban dalam segala pergumulan hidup manusia. Biarlah kita bersiap hati untuk menyambut hari kelahiran Yesus 2000 tahun lalu pada hari Natal ini. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang kau perlu.
Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Mari kita angkat tangan kanan kita bersama-sama. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Tabib pembaptis, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, harapanku. Sekali lagi, oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, harapanku. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberikan jawaban yang pasti kepada kami, untuk kebutuhan kami yang sudah pasti itu. Keselamatan jiwa, pengampunan dosa yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, oleh nabi-nabi lain, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami diberikan hati yang siap untuk menyambut hari kelahiran Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati kami masing-masing. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan dulu, Tuhan berkati.